Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapatkan kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, pada hari ini adalah hari terakhir masa biasa dan nanti sore atau besok pagi kita sudah berekaristi untuk masuki masa Advent, di mana masa Advent adalah tahun baru liturgi. Kalau tahun baru berarti ini adalah hari terakhir, bacaan terakhir. Dan kalau orang itu kita bisa melihat sebelum meninggalkan pasti mempunyai pesan. Istilahnya itu kata-kata terakhir. Nah, kata-kata terakhir sebelum berganti tahun adalah bacaan Injil tadi. Bacaan Injil berpesan ada dua hal sebagai pegangan kita, supaya kita bisa masuki tahun baru atau situasi yang baru, yakni berjaga-jaga dan berdoa. Ada dua hal itu. Berjaga-jaga artinya di sana jelas sekali dikatakan oleh Tuhan Yesus supaya kita menjaga hidup kita, menjaga tubuh kita. Tubuh bukan hanya badan ini saja, tetapi juga dengan pikiran dan perasaan kita. Kita harus menjaganya. Menjaga dari apa? Menjaga supaya jangan sampai itu mengalami situasi di mana dia mengarahkan kita kepada dosa. Karena kadangkala kita melakukan dosa karena pengaruh badan kita atau tubuh kita, yaitu pikiran dan hati kita juga. Kita bisa melakukan dosa karena hal itu, maka kita harus berjaga-jaga. Ini yang pertama, menjaga badan kita. Yang kedua adalah berdoa. Berdoa untuk memperlihatkan keterbatasan yang kita punya. Kita serba terbatas, maka kita menggantungkan diri kepada Tuhan. Nah, aspek berdoa ini adalah aspek di mana kita tidak bisa lepas dari Tuhan. Kita hanya bisa hidup karena Tuhan. Jadi, dua pesan terakhir ini mau mengatakan kepada kita bahwa mari kita untuk tetap siap siaga untuk menata kehidupan kita supaya nanti kita bisa mengalami pembaharuan kehidupan dengan lebih baik lagi. Karena dalam kacamata kita, kacamata iman kita, Ibu Bapak, kehidupan abadi itu melalui kematian. Kematian itu bukan titik akhir tetapi perubahan hidup. Perubahan hidup dari mana? Dari hidup fana menuju keabadian. Jadi perubahan hidup ini. Nah, kalau kita mau mengalami perubahan hidup, maka dua pesan ini itu menjadi pesan yang sungguh-sungguh ini menjadi modal bagi diri kita. Nah, dengan demikian kita sebetulnya diajak oleh Tuhan. Mari kita siap siaga kalau Tuhan datang sewaktu-waktu. Kan dikatakan di sana Tuhan itu akan datang itu seperti jerat. Seperti jerat itu seolah-olah kita itu dipancing oleh Tuhan, dijerat oleh Tuhan. Sehingga masuk dalam jeratnya, sehingga kita diangkat oleh Tuhan. Kalau enggak berarti kalau kita masih hidup diberikan karunia kehidupan untuk hidup di dunia ini, berarti pada saat Tuhan menebarkan jerat itu, kita masih lolos dari jerat itu, masih diberi kesempatan untuk hidup. Nah, dengan demikian kita bisa melihat kapan kita bisa
untuk mengalami dan merasakan hari Tuhan itu? Nah, hanya Tuhan yang tahu. Jawabannya itu, hanya Tuhan yang tahu. Kita tidak diberitahu. Tetapi kita diharapkan tetap waspada. Maka dua pesan itu menjadi dua pesan yang sungguh-sungguh punya makna untuk kita. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, Saudara terkasih, nanti dalam masa-masa Advent yang pertama dan yang kedua masih akan melanjutkan tema kita ini. Tema di mana kehidupan orang dilahirkan itu tidak pertama-tama untuk sukses di dunia, tetapi untuk mengumpulkan bekal supaya kita nantinya bisa layak, pantas bersatu dengan Tuhan. Karena kita itu memang dipanggil oleh Tuhan untuk menyiapkan diri menuju ke sana. Bukan berarti bahwa Tuhan itu kesepian di surga sehingga semua orang dikumpulkan untuk di surga. Bukan. Karena kita manusia adalah ciptaan yang paling baik dari semua ciptaan di dunia ini. Kalau Tuhan menciptakan yang lain-lain sampai menciptakan binatang, dalam kitab suci disebut baik adanya. Tetapi pada saat Tuhan menciptakan manusia disebut sangat baik. Dan kita ciptaan itu karena ini sangat baik, Tuhan menginginkan ciptaan yang sangat baik ini untuk bersatu dengan dirinya sebagai sang pencipta. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih, tetapi hanya mereka yang menyiapkan diri dan siap untuk diselamatkan itu yang memang akan diangkat oleh Tuhan. Warta ini bukan warta untuk menakutkan diri kita, tetapi mengingatkan kita untuk tetap siap, siaga, dan waspada. Selamat merenungkan.